Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya, sahabat Encik Nianto dimanapun berada. Pada sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi ini masih di seputaran kebun sawit kami. Sebelum kita memulai, ada sebuah pantun yang akan saya hadiahkan kepada para sahabat semuanya. Naik perahu di Sungai Indragiri, singgah sebentar di pasar beli ikan. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan membicarakan kearifan lokal yang wajib kita lestarikan. Itu secuil pantun untuk Bapak Ibu saudaraku semuanya. Jadi bicara kearifan lokal, khususnya kearifan lokal yang berada dalam kebun sawit ini, yaitu tanaman-tanaman yang wajib kita atau yang harus kita jaga keberadaannya, dimana tanaman ini bermanfaat untuk kebutuhan kita sendiri dan juga untuk kebutuhan orang banyak, dan juga tanaman ini bisa juga untuk makanan pada hewan-hewan yang ada di sekitaran kebun sawit kita ini. Baiklah, kita akan berjalan saudaraku semuanya, di mana kearifan lokal yang ada di dalam kebun sawit kita ini bermacam ragam. Nanti akan kita sorot satu persatu, di mana kearifan lokal ini juga bisa di samping untuk kebutuhan kita dan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, juga bisa nantinya untuk membantu atau kita kasihkan kepada tetangga kita terdekat. Mana-mana macam-macam kearifan lokal ini nanti kita jelaskan satu persatu. Jadilah kita berjalan, Bapak Ibu saudaraku semuanya. Kebetulan pada sore ini matahari cukup bersinar dengan terangnya. Ini kita berada di kebun sawit saya yang masih berumuran 3 tahun. Ya, ini kita sedikit lagi di jalan di sela-sela pohon sawit ini. Kita yang udah mau mulai produktif ini, mulai belajar berbuah ini baru sampai 3 tahun umurnya. Di sini inilah yang saya bilang tadi, ada satu kearifan lokal yang berada di kebun kita ini, yaitu pohon petai. Ini sudah cukup besar. Di pohon petai ini, Bapak Ibu sahabatku semuanya, udah ada sebelum kita membeli tanah ini. Jadi kebetulan ini tanah kita ini kemarin telah kebun karet lebih kurang 15 tahun. Umur sawit ini lebih kurang sekitar 2 tahun. Kita rasa ini tidak kurang daripada 17 tahun umurnya. Inilah petang petai atau pohon petai yang saya maksud tadi. Ini satu daripada kearifan lokal yang ada di kebun sawit kita yang berada di lokasi ini, di mana pohon petai ini, Bapak Ibu sahabatku semuanya, udah setiap tahunnya udah berbuah, udah panen. Jadi malah tahun kemarin saking melimpahnya, masyarakat atau tetangga sini mau ambil aja, malah waktu itu tak terambil saking lebatnya. Pun waktu itu ada juga dijual sebagian dikasihkan. Dimana kalau untuk saat ini harga petai ke sini per ikatnya sekitar 7.000. Ikat paling 3 papan atau 4 papan. Ini petai ini lumayan juga cukup besar karena ini tinggi batangnya, jadi kecil nampaknya. Jadi ini satu lokal yang ada di bidang kebun ini. Pula yang ada di sana. Inilah yang saya maksud tadi.
Bapak Ibu sahabat Encik Nyoto Channel, tibalah kita di titik yang kedua dalam rangkaian kita melestarikan kearifan lokal. Nah, di mana di kebun ini ada satu, yaitu pohon durian. Di mana pohon durian ini umurnya sudah cukup tua juga. Nah, ini dia. Di mana durian ini setiap tahunnya berbuah, cuman belum terlalu lebat. Jadi ini mudah-mudahan kita jaga, kita rawat. Wah, ini dengan kita bersihkan pula kebun-kebun sini. Di pohon durian ini cukup tua umurnya. Sayang kalau memang ini kalau kita lihat dia terlalu dekat ke pangkal sawit ini, cuman sayang untuk kita bunuh atau kita buang. Nah, sebab ini nampaknya batangnya bagus. Memang dahannya tidak begitu padat, tapi jadilah juga ini tebal, enak rasanya, buah isinya kuning. Kita tidak tahu nama durian ini. Ini salah satu kearifan lokal yang ada dalam kebun kita ini, itu pohon durian. Ini cukup tinggi juga Bapak Ibu sahabatku semuanya. Saya rasa tingginya ini di atas 15 meteran lah. Batangnya memang tidak begitu besar, tapi sudah cukup tua umurnya. Kita lanjut lagi ya, keliling. Di kearifan lokal yang ada di kebun kita wajib kita jaga, kita lestarikan. Karena untuk menumbuhkan batang durian sebesar ini, apalagi ini durian kampung, ini cukup lama, butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Jadi untuk 10 tahunnya itu waktu sebentar, kecuali bibit durian montong, durian di Thailand itu mungkin cepat, umur 5 tahun udah panen ya. Kita akan lanjut di jalan sana lagi, kita akan cek ke titik selanjutnya ya. Bapak Ibu sahabat Encik Nyoto Channel manapun berada, kira-kira berjalan kita dari lokasi pohon durian tadi lebih kurang sekitar 100 meter di pohon durian tadi. Ini ada satu pohon betai. Nah, ini buahnya lebat. Nah, ini salah satu juga kearifan lokal yang ada di kebun ini. Jadi rasanya sayang kalau untuk ditebang. Nah, ini lebih bagus daripada pohon petai yang pertama tadi. Ini umurnya 20-an tahun ini Bapak Ibu saudara semuanya. Jadi kalau kita buang, kita tebang, kita bunuh, sayang sekali ya. Untuk sebesar ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ini pohon petai. Nah, di bawah saluran dengan tinggi PLN ini. Nah, ini serangkai ini Bapak Ibu saudara semuanya, ayo kita jalan. Ini ada lagi kearifan lokal ya dari kebun kita ini. Ini juga pohon durian. Nah, masih dalam sawit-sawit ini. Kita ini umurnya udah mungkin 3 tahun. Nah, ini juga pohon durian. Ini jauh nih jaraknya dari saluran pegangan tidak jauh. Ini pohon durian cukup tinggi juga. Ini umurnya puluhan tahun. Di samping kira-kira 10 meter daripada pohon pohon durian ini. Ini ada satu lagi, yaitu pohon cempedak hutan. Wah, ini pohon cempedak hutan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kearifan lokal yang ada di kebun kita ini. Pohon cempedak hutan ini sama juga umurnya, sudah di atas 15 tahun ini. Ini kalau seandainya cempedak hutan ini betul-betul menganggur, nanti salurannya ada, tapi terpaksa ditebang. Tapi berpihak
pihak PLN ternyata belum. Demikianlah Bapak Ibu saudaraku semuanya, liputan singkat dari saya masih seputaran kebun sawit kami, masalah aneka ragam, beberapa tanaman yang wajib kita lestarikan karena pertama bernilai ekonomi, yang kedua ada nilai sejarahnya, sebab untuk menanam daripada tanaman ini butuh waktu berpuluh-puluh tahun, tidak cukup 1 tahun 2 tahun. Jadi tadi ada berupa tanaman kita dalam rangka menjaga kearifan lokal, yaitu pertama tadi ada tanaman pohon petai, setelah itu ada pohon durian, ada di dalam tadi pohon cipedak hutan, dan juga ada pohon jengkol. Jadi di samping untuk menjaga kearifan lokal, tanaman ini juga punya nilai ekonomi untuk kepentingan ketahanan ekonomi keluarga dan juga masyarakat kita. Jadi demikianlah Bapak Ibu saudaraku semuanya, mudah-mudahan liputan singkat dari kami bermanfaat adanya. Marilah kita bersama menjaga kearifan lokal yang ada di lingkungan kita, khususnya di dalam kebun sawit kita. Yang kita tebang semua, tetap kita tinggal atau sisakan berapa batang. Pertama, karena untuk menjaga atau merawat ini tidak terlalu sulit gitu. Jadi itulah harapan saya. Seandainya ada komentar, saran, pendapat, silakan komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Demikianlah untuk perkembangan channel ini ke depannya, saya mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Jika ada yang saya sampaikan tadi bermanfaat, silakan dipakai. Kalau tidak bermanfaat, silakan dibuang jauh-jauh. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.